kalau menuju Hanoi, menuju ke teman dari Jakarta itu cukup jauh sebenarnya transportasinya. Kemudian kita harus check-in lagi untuk domestik Hanoi, itu lebih kurang 2 jam. Nah itu teman-teman. Yang kedua, masalah bahasa. Jadi teman-teman, di Vietnam tempat apabila kita berbelanja dan pastikan mereka bisa benar-benar memahami teman-teman yang bertulis. Mantap. Ok, mọi người hãy like và subscribe cho anh Henry Afrizo. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar teman-teman? Sehat semua? Nah teman-teman, ini kita di Jakarta ini. Siang ini sedikit mendung ya, mulai gerimis. Nah teman-teman, seperti biasa bagi teman-teman yang pertama kali ketemu channel ini, jangan lupa di subscribe, like, and share, dan komen-komen juga. Nah teman-teman, ini kita akan bercerita tentang Vietnam ya. Ini kemarin kita berkunjung ke Vietnam dalam rangka PGEA Golf Tour ke Vietnam. Nah, banyak pengalaman menarik tentang negara ini, dimulai dengan pertumbuhan ekonominya yang meningkat sangat pesat, dengan wilayah sepertiga Indonesia tapi ekonominya meningkat pesat. Padahal sampai dengan tahun 1975 itu masih perang Vietnam, dan Vietnam bangkit untuk mengemas ekonominya, mengemas pariwisatanya sehingga layak untuk dikunjungi. Nah teman-teman, kita akan bahas sedikit pengalaman berkunjung ke negara Vietnam, dan teman-teman yang mau ke sana mungkin ada baiknya untuk menonton tips dari video-video ini. Ada 9 hal yang perlu teman-teman ketahui sebelum berkunjung ke Vietnam. Ayo kita lihat yuk. Nah teman-teman, tips pertama yang perlu diketahui memilih pesawat menuju kota Hanoi atau Ho Chi Minh. Ini 2 kota yang besar di Vietnam ya. Karena memang semasa perang itu Vietnam terbagi 2, Vietnam Utara dengan ibu kota Hanoi, dan Vietnam Selatan dengan kotanya Saigon. Nah setelah berakhirnya perang, Saigon berganti nama menjadi Ho Chi Minh. Nah teman-teman, kalau menuju Hanoi, teman-teman dari Jakarta pasti akan transit di Ho Chi Minh City. Nah teman-teman harus memilih pesawat yang pas kalau mau menuju ke Hanoi, karena akan transit di Ho Chi Minh City. Nah teman-teman, sekarang ini ada pesawat Vietnam Airlines, ada AirAsia yang terbang dari Jakarta menuju Vietnam. Nah teman-teman, pada saat memilih pesawat pastikan saat transit membutuhkan waktu yang lebih lama, karena jarak dari
terminal internasional menuju ke terminal dalam negeri itu cukup jauh dan transportasinya tidak tersedia dengan baik dan kita harus jalan kaki teman-teman. Nah, pastikan waktunya transit 2 jam. Kalau 1 jam sepertinya agak mepet waktunya. Nah, teman-teman juga harus memperhatikan ini pengalaman waktu kita berangkat dari Jakarta menuju Hanoi, transit di Ho Chi Minh City. Bagasi kita karena penerbangan pertama itu Jakarta Ho Chi Minh itu international flight, bagasi kita harus kita urus sendiri di Bandara Ho Chi Minh. Nah, ini merepotkan. Nah, teman-teman, makanya untuk memudahkan waktunya pastikan itu lebih kurang 2 jam. Nah, kemudian kita harus check in lagi untuk domestic flight dari Ho Chi Minh City ke Hanoi. Nah, penerbangan dari Jakarta ke Ho Chi Minh itu lebih kurang 3 jam. Kemudian dari Ho Chi Minh ke Hanoi itu lebih kurang 2 jam. Oh ya teman-teman, ini kita buat video ini kita harus check in lagi di sini. Transfer to Hanoi. Excuse me, transfer to Hanoi. 22G. Oke. Oke. Masalah bahasa. Jadi teman-teman, di Vietnam itu tidak banyak yang bisa bahasa Inggris. Jadi teman-teman harus mensiasati untuk bisa berkomunikasi dengan masyarakat setempat apabila kita berbelanja menggunakan kendaraan umum dan segala macam. Dan pastikan mereka bisa untuk memahami maksud apa yang kita inginkan. Nah, ini problem tersendiri bagi teman-teman yang berkunjung ke Vietnam untuk diantisipasi karena tidak banyak yang bisa bahasa Inggris. Nah, ini teman-teman, ini kita kebingungan semua nih. Caranya gimana? Nah, ini lagi di Oke. Can you speak English? no speak English. No. No, only Vietnam. Dia hanya demonstrasi. Chị ơi, chị ơi, bảo khách là để đấy từ từ để em làm cho. Iya. Dulunya di mangkok, dulunya di mangkok. Yang ketiga, kita harus jeli memilih makanan. Nah, ini perlu teman-teman karena di Vietnam tidak banyak tersedia makanan halal. Jadi kita harus perhatikan apakah makanan itu bisa kita pastikan tidak mengandung bahan-bahan yang non halal. Ini masih berhubungan dengan makanan. Nah, teman-teman, ini pengalaman waktu kita ikut tur ke Vietnam. Kita memang sudah disediakan paket-paket makanan oleh penyedia tur karena kita bermain golf di 2 lapangan. Pertama di Halong Bay, FLC Golf Course di Halong Bay. Ini view-nya sangat cantik. Yang kedua, kita bermain golf di Hanoi. Nah, pada saat kita mencoba makanan yang sudah termasuk dalam daftar paket tersebut, teman-teman harus menanyakan terlebih dahulu makanan apa saja yang sudah masuk dalam paket yang sudah disediakan. Karena banyak dari para penyedia makanan itu memberikan sesuatu yang di luar paket, sehingga pada saat nanti kita selesai makan akan ditagih bayarannya, termasuk
air minum, ya, air putih, termasuk juga tisu dan segala macam yang sebetulnya itu kadang-kadang tidak kita perlukan. Tapi karena sudah ditempatkan di tempat kita makan, setelah makan akan ditagih bayarannya, dan pastikan itu apakah termasuk dalam paket makanan atau tidak. Jadi teman-teman, kalau kita makan di Vietnam ini kita sudah makan yang ketiga ya di Vietnam, walaupun ini paket, tapi kita harus hati-hati juga karena ada makan-makanan yang tidak termasuk paket disodorkan ke kita dan ternyata kita harus bayar dan tidak bisa dikembalikan. Nah, contohnya ini tisu ini kita harus bayar, tapi nggak bisa dikembalikan walaupun tidak dipakai. Jadi teman-teman kalau makan di sini di Vietnam harus betul-betul clear di awal supaya teman-teman tidak kaget-kaget. Di luar. Memilih souvenir, nah ini cenderamata kan perlu ya kalau kita ke Vietnam, dan harganya masih terjangkau dan tidak beda jauh lah dengan cenderamata yang ada di Indonesia. Nah, pastikan sebelum kita membeli itu kita pastikan dulu harganya berapa, kecuali kalau kita membeli souvenir-souvenir di toko-toko yang sudah tertera harganya. Kalau kita membeli di pinggir-pinggir jalan, kita harus pandai-pandai menawar untuk harga souvenir yang akan kita beli supaya kita membelinya tidak kemahalan. Nah, teman-teman, pada saat membayar ini juga kita harus hati-hati teman-teman ya, karena mata uang dong itu 0,65 rupiah per 1 rupiahnya. Jadi 1 rupiah kita sama dengan 0,65 dong. Jadi sedikit lebih rendah dari mata uang rupiah. Makanya pada saat kita membeli sesuatu itu mereka masih menerima uang rupiah. Nah, dia lebih senang kalau kita bayar dengan mata uang rupiah karena nilainya lebih tinggi. Nah, perhatikan juga uang-uang kertas yang kita gunakan, karena ada mata uang dong sampai dengan 1 lembar kertasnya sampai dengan 500.000 rupiah. Jadi jangan sampai kita. Jadi kalau kita naik taksi itu pastikan taksinya resmi ya teman-teman, yang ada argonya, karena banyak sekali transportasi taksi di Vietnam yang sedikit curang. Jadi pada saat kita naik ke taksi, pastikan dulu harganya berapa. Kemarin kita punya pengalaman, hanya dengan jarak 3 km kita harus membayar 200.000 dong. Wow, 3 km sekitar 160.000 dengan rupiah. Cukup mahal kan? Karena pada saat kita naik, kita tidak menanyakan ongkos taksinya berapa. Dan ini teman-teman kalau naik taksi harus pastikan dulu sewanya berapa, harganya berapa sebelum kita menaiki taksi tersebut. Patung aja kita nanti. Ya, udah. Patungan. Tanya dulu tadi. Masa Tadi 200? kita udah tanya, ya kan sampai si itu bayar juga. Nah, jadi teman-teman, nekat ini 200 dong. Waduh. Itu seperti 50-an. Nah, teman-teman kalau berkeliling di kota Hanoi, ini kotanya mirip-mirip dengan Jakarta, tapi ya lebih bagus sedikit lah Jakarta ya. Sekarang Jakarta kan lebih rapi kan. Nah, teman-teman, jadi kalau di Hanoi ada kendaraan becak wisata. Nah, kita bisa berkeliling becak wisata di seputar danau Wan Kim yang terkenal itu. Dan kalau kita naik becak, tentu juga pastikan berapa sewa becak yang kita naiki. Jangan sampai kita naik saja, pada saat kita turun nanti akan ditagih harga yang tidak wajar. Nah, sayang sekali kan?
Nah, sekarang ini Vietnam sedang gencar-gencarnya mempromosikan pariwisata Halong Bay. Nah, Halong Bay ini berjarak lebih kurang 2 jam perjalanan, 2-3 jam perjalanan dari kota Hanoi. Jadi teman-teman bisa naik cruise di Halong Bay ini. Ini wilayah yang menjadi warisan dunia, sudah diakui oleh UNESCO. Jadi tempat ini sangat indah teman-teman, mirip dengan Raja Ampat di Indonesia, tapi di sana kelihatannya lebih luas ya. Tapi kemarin kita hanya untuk rute pendek selama 5 jam saja, kita berkeliling di Halong Bay. Yuk kita lihat bagaimana view-nya Halong Bay. Bapak Ibu, kita belum foto Bu. Nah teman-teman, bagi yang hobi golf, ini juga bisa menjadi destinasi wisata golf di Vietnam, karena banyak lapangan-lapangan golf yang ada di kota Hanoi, kemudian di Halong, kota Halong. Nah kemarin kita main golf di Halong yang view-nya itu langsung batu-batu cadas di Halong Bay, namanya FLC Golf Course di kota Halong. Ini keren sekali. Ini lapangan FLC ini satu dari 3 lapangan golf tercantik di dunia yang didesain oleh Jack Nicklaus. Nah teman-teman, hari berikutnya kita bermain golf di Long Bin Golf. Nah ini lapangan di pinggir kota Hanoi yang kita harus melewati terlebih dahulu Sungai Merah. Ini Sungai Merah, sungai yang sangat terkenal yang membelah kota Hanoi. Nah sungai ini berasal dari RRT Tiongkok yang bermuara di Hanoi, di kota Hanoi menuju laut Cina Selatan. Nah kita main golf di sana, namanya Long Bin. Ini tempatnya. Nah teman-teman, mungkin teman-teman punya pengalaman yang lain juga selama berkunjung di Vietnam. Silakan komen-komen di kolom komentar, dan kita akan sharing berbagi pengalaman tentang apa hal-hal yang perlu diperhatikan kalau kita berkunjung ke negara Vietnam. Oke, silakan komen-komen di bawah. Jangan lupa tetap di channel ini, subscribe, like, and share, dan komen-komen juga ya.